Anda kembali di Lunch Talk, pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog khas Lunch Talk siang hari ini. Kita masih terhubung dengan Dr. Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan juga ada Pak Sani Iskandar, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, bidang properti dan kawasan ekonomi. Sebelum saya ke Pak Sani, saya ke Dr. Brian kembali. Dokter, kalau kita berbicara soal proses vaksinasi sejauh ini di Indonesia, kita bicarakan dulu secara general, ini sebenarnya bagaimana progresnya, dokter? Sudah berapa banyak orang yang divaksin sejauh ini, dan apakah ada kendala dengan proses vaksinasi ini? Ya, kalau kita melihat dari perencanaan pemerintah, kan di dalam desain itu memang ada dua gelombang pelaksanaan ya. Nah, gelombang pertama itu sampai bulan April, kita sekarang lagi di gelombang pertama nih. Dan dari gelombang pertama 3 target. Yang pertama adalah tenaga kesehatan. Nah, ini yang sedang berlangsung begitu. Saya belum punya data persisnya berapa sebetulnya yang sudah vaksinasi. Tetapi catatannya ini kan baru berlangsungnya itu baru shot pertama ya, karena ini kan kita pakai sekarang ini vaksin yang tersedia itu kan yang CoronaVac dari Sinovac, dan ini dia dosisnya 2 kali gitu. Jadi baru satu shot. Jadi kita sebenarnya belum bisa menyebutkan berapa orang yang sudah selesai divaksinasi kalau belum 2 kali suntikan begitu. Nah, kendalanya sejauh ini memang kalau kita ikuti beberapa masukan itu pada awal itu kendala lebih di masalah registrasi kan, walaupun sebenarnya untuk tenaga kesehatan relatif lebih mudah karena tenaga kesehatan itu sudah terdaftar, ada sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Itu dari sisi mengkonfirmasi mereka tenaga kesehatan yang sudah terdata, kemudian karena ada beberapa checklist, ada beberapa situasi di mana pemberian vaksinasi itu tidak bisa diberikan begitu. Nah, ini kan harus di cross check. Kemudian pelaksanaannya juga kan kita ketahui terutama dilakukan di fasilitas kesehatan di mana tenaga kesehatan tersebut bekerja, sehingga memang lebih memudahkan mobilitas mereka pada saat melakukan vaksinasi ini. Walaupun prakteknya juga tidak semuanya persis seperti itu ya, karena juga ada yang tidak semuanya persis lah di tempat kerjanya. Kemudian juga pengaturannya tidak kemudian blok 1 hari di satu tempat, karena ada protokol kesehatan juga yang harus dijalankan begitu. Jadi memang secara pelaksanaan bukan untuk vaksinnya sendiri, tetapi secara pelaksanaan memang kita akan banyak menarik pembelajaran dari proses ini, dan ini menjadi penting untuk perbaikan di dalam pelaksanaan, terutama nanti yang akan menjadi tantangan challenging-nya itu justru pada saat di gelombang kedua nih. Gelombang kedua kan sasarannya masyarakat umum ya. Nah, masyarakat umum tersebar di mana-mana. Yang tercatat pegangannya kan hanya nomor induk kependudukan NIK. Nah, ini juga kita akan banyak belajar dari proses di gelombang pertama ini. Tetapi yang jelas apps Peduli Lindungi itu kan kemudian kita sepakati menjadi apps yang dipergunakan. Kemudian juga P-Care dari BPJS itu juga apps yang juga akan integrasi, yang juga akan dimanfaatkan, yang juga dimanfaatkan dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Begitu. Efek samping seperti apa, dokter, sejauh ini? Sudah adakah mungkin pasien yang menunjukkan efek samping dari vaksin? Sejauh ini belum ada masukan yang berarti ya untuk KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena kalau kita melihat di dalam aturan pelaksanaan, begitu dilakukan vaksinasi kan diminta dulu menunggu selama 30 menit ya untuk dipantau jika ada kejadian ikutan yang berbahaya. Yang ditakutkan tuh sebenarnya shock anafilaktik yang paling berbahaya, karena itu bisa berakhir dengan kematian. Makanya ditunggu, itu reaksi yang segera, ditunggu dalam 30 menit, jika terjadi apa-apa bisa langsung ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Nah, sejauh ini tidak ada keluhan, mudah-mudahan seterusnya tidak ada laporan untuk kejadian yang segera, kejadian ikutan pasca imunisasi yang segera. Nah, kalau yang sesudahnya mungkin keluhan sederhana seperti nyeri begitu kan, itu ada beberapa. Saya belum lihat secara keseluruhan Indonesia, tapi saya juga mendengar beberapa kolega juga menyampaikan ada keluhan yang disampaikan, karena ada
ada ininya juga kan, ada kontak di mana setiap individu yang mengalami keluhan itu bisa melaporkan begitu. Tapi tidak ada yang terlalu berat ya, dan ini sejalan dengan hasil clinical trial tahap 3 yang CoronaVac di Bandung ya. Itu juga dikatakan efek sampingnya itu sangat sangat ringan sebetulnya ya. Itu hanya kurang dari 1% ya kalau nggak salah ya. Dan itu keluhannya ringan gitu. Kalaupun dilaporkan ada yang kemudian terinfeksi, dinyatakan terkonfirmasi begitu padahal dia sudah divaksin, ini kaitannya kan kalau seseorang terinfeksi itu kan karena paparan, dan vaksinasi itu tidak bisa mencegah paparan begitu. Vaksinasi itu bisa membantu seseorang supaya keparahannya tidak tinggi dan juga mengurangi tingkat kematian kalau dia mempunyai faktor risiko. Tapi keterpaparan tidak bisa dihindari dari vaksinasi. Keterpaparan itu dihindarinya adalah dengan protokol 3M. Tadi Pak Sani sempat menyebut ya Pak ya. Jadi ya itu tetap dilakukan itu catatannya. Termasuk nanti kalau mandiri nih Pak. Ya, kalau betul. Mandiri walaupun kita tahu salah satu latar belakangnya adalah supaya kegiatan ekonomi itu bisa berjalan kembali, dan kita paham itu memang penting ya, karena laporan dampak dari pandemi ini di mana banyak keluarga yang kemudian kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan karena order volume produksi berkurang, kemudian dan seterusnya itu ada. Nah, tapi walaupun ini nanti dijalankan bukan berarti bahwa begitu vaksinasi dilakukan untuk tenaga kerja, kemudian mereka bisa bekerja sebebas-bebasnya. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan, termasuk kerumunan juga mengurangi mobilitas ya. Ada 5M sekarang ya Bu. Betul ya, itu harus tetap diperhatikan begitu. Baik, saya ke Pak Sani. Pak Sani, kalau berbicara soal waktu atau timeline-nya mungkin ya untuk vaksinasi mandiri COVID-19, kalau masukan mungkin dari Apindo, kapan waktu yang tepat seperti itu agar vaksinasi mandiri ini segera dilakukan? Ya, kalau harapan kami ya secepatnya gitu ya. Memang masuk di gelombang kedua nggak Pak kira-kira? Ya, sebetulnya sih harapan kami ya lebih cepat lebih baik, dalam arti ada yang mengatakan ya nunggu yang program yang free atau gratis dari pemerintah ini selesai. Kalau menurut saya itu tidak membantu menyelesaikan masalah, justru kan kita ini berharap dunia usaha ini kan segera pulih gitu loh. Ya, sekali lagi dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian kita. Jadi kalau ini bisa dilakukan secepatnya paralel dengan yang program pemerintah, ya itu alangkah baiknya. Ya, namun saya juga setuju ada yang mengatakan Pak Menkes kalau nggak salah bahwa memang apa yang dilakukan oleh dunia usaha ini kalau misalkan itu diizinkan, itu juga harus ada impact sosial. Ya, impact sosial mungkin jadi ya yang jelas memang kita juga melakukan vaksinasi kepada karyawan itu juga bagian dari impact sosial, namun dengan keluarganya syukur-syukur mungkin dengan mitra-mitra yang terkait dengan perusahaan ya, apalagi kalau di dalam proses bisnis perusahaan itu banyak melibatkan UMKM dan sebagainya, mungkin mereka juga bisa diberikan yang free melalui program mandiri oleh perusahaan yang memang punya inisiatif untuk mengimpor, termasuk mungkin komunitas atau masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau sekitar pabrik. Ya, ini sebagai seperti bagian dari program CSR atau kepedulian sosial lah. Ya kan selama ini kan pada waktu saat ada acara Idul Adha atau apapun kan kita juga bersama-sama dengan masyarakat sekitar merayakan itu. Oke, baik. Pak Sani dan juga Dr. Brian, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk, kami akan segera kembali.